Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Oke, hai viewers. Nah, kalau sebelumnya aku sudah perkenalkan yang namanya Mama Juwita dan siapa sih Mama Juwita? Ini sekarang saya akan ajak Mama Juwita untuk ngobrol-ngobrol tentang tenun dari ND. Nah, jadi buat para masyarakat di Sumba Timur ataupun di daerah NTT lainnya, menenun itu sebenarnya adalah kehidupan sehari-hari, terutama buat perempuan. Nah, perempuan sejak usia muda mereka sudah diajarkan menenun. Kenapa? Karena tenun itu dipakai tidak hanya sebagai pakaian yang mereka pakai sehari-hari, tapi juga dalam upacara-upacara adat. Banyak tenun-tenun yang termasuk dalam tenun adat yang artinya hanya dipakai pada upacara adat tertentu. Nah, hari ini saya udah kedatangan Mama Juwita. Nah, Mama Juwita ini salah satu penenun yang juga banyak sekali membuat tenunan-tenunan dan Mama Juwita ini tinggal di ND. ND itu ada di mana? ND itu ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, saya ketemu sama Mama Juwita ini tahun 2017 di Jakarta. Terus kemudian saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang tenunan ND, terutama tenunan ND Liu. Jadi di masyarakat di ND tidak semuanya mereka bisa menenun. Salah satunya adalah ND Liu ya Mama ya. Oke, nah ini adalah Mama Juwita. Mama Juwita yang juga mengajarkan saya untuk menenun. Jadi walaupun saya bukan orang NTT, tapi Mama Juwita mengajarkan saya untuk menenun. Jadi buat saya menenun itu bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi ini menjadi bagian hidup dari masyarakatnya. Nah, sekarang saya ngobrol-ngobrol deh sama Mama Juwita. Mama Juwita tuh udah berapa lama sih belajar Saya menenun? dari umur 6 tahun. 6 tahun, 6 sudah, tahun sudah belajar ya. menenun. Dan apa proses pertama yang Mama pelajari pada saat itu? Oh, pertama cara menenun dulu. Setelah itu baru ikat benangnya. Oke. Kalau untuk putar benangnya itu ada saya yang cowok. Oh, oke. Dia bagian untuk itu pintalnya. Buat pintalnya. Dia pintalnya. Baik, jadi menenun itu tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Proses membuat sebuah tenunan itu adalah proses yang sangat panjang. Dari mulai bertani untuk menanam bahan untuk menenunnya seperti kapas, bahan untuk pembuatan warna. Nah, mereka juga ada proses memintal kapas. Jadi mengubah kapas menjadi benang yang nantinya akan dipakai sebagai bahan untuk menenun. Nah, kemudian setelah itu ada mereka membuat pewarnanya. Nah, pewarna sendiri setiap daerah punya keunikannya masing-masing. Mereka punya formulanya. Nah, Mama Juwita sendiri juga punya formula spesial yang juga nggak diketahui sama orang lain. Kenapa? Karena mereka juga ingin membuat tenun mereka unik dan itu adalah resep keluarga. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Mama Juwita beraksi di belakang alat tenun yang namanya apa Mama Juwita? Yang ini namanya kogo. Kogo. Kogo itu untuk menahannya di sini kan. Kalau untuk di belakang ini yang ini kan Untuk menahan ya, punggung. menahan punggung. Kalau ini ngewi. Nguwi. Ngewi. Ya, ngewi. Kalau ini koko. Untuk tarik ini ke bawah kan. Kalau ini di sini ini untuk bantalnya bilang lanikolo kan. Lanikolo. Ya. Oke. Nah, Mama tunjukkan gimana sih cara menenun itu? Kalau ini warnanya juga, kalau ini warnanya beda. Ini bukan mengkudu, ini dari ginseng kami pakai. Ginseng. Ya, biji ginseng itu yang ini warnanya. Oke. Ini yang Jahe ya?
ginseng itu yang bunganya itu yang warna itu dicampur sama deterjen sedikit. Ya, supaya dia warnanya kuat kan. Dimasak baru di ini. Kalau kami punya ini yang hitam ini dari abu dapur sama air laut kan. Kalau air laut itu kami selalu gunakan, dia kan garam. Jadi kalau dicuci tidak luntur. Ya, tidak luntur. Dan setiap motif itu punya ininya pun masing-masing. Punya artinya kan. Kalau ini kan ini mamuli. Mamuli ya. Seperti ini mamuli dan ini laba-laba. Laba-laba itu kami nggak kami percaya kalau ada laba-laba di sawah atau di mana pasti hama yang lain tidak akan datang. Ya. Kalau ini biji kacang biasanya kami masak nasi kacang untuk pesta adat. Dan kalau ini kami sana bilang selalu pagar. Pagar itu untuk penjagaan. Harus dibuat ini untuk penjagaan. Penjagaan kalau ada apa-apa pasti. Kalau buat kain pun bukan sembarangan. Ada orang yang hatinya kurang baik, bukan kepercayaan. Memang seperti itu. Nanti bisa rusak. Dan kalau perempuan ada datang itu pun tidak boleh berwarna. Takut warnanya rusak. Jadi mereka tidak boleh menenun biasanya ya? Menenun pun. Ada satu kain lagi, itu kalau hamil nggak boleh buat, nggak boleh. Itu namanya lawang gajah, itu satu sarung lagi. Yang itu pemalinya ini. Nah, beda. sekarang coba tunjukin Mah gimana caranya menenun. Teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mama Juwita dan juga bagaimana Mama Juwita membuat tenun-tenunnya. Teman-teman lihat sendiri ya bagaimana rumitnya membuat sebuah kain tenun yang indah-indah ini. Proses yang sangat tidak mudah, tapi sebenarnya kalau teman-teman mempelajari lagi lebih dalam, setiap helai tenun itu mempunyai kecantikan, keunikannya tersendiri. Dan buat saya sebagai orang yang menyukai tenun, menyukai wastra Indonesia, mereka tidak sekedar sebagai bagian dari wastra, tapi mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah identitas dari kita. Dari tenun kita banyak belajar tentang kehidupan masyarakat, dari tenun kita juga bisa belajar banyak tentang bagaimana adat istiadat sebuah daerah itu. Nah, setelah ini saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya kita bisa menggunakan berbagai macam tenun tanpa harus dipotong, tanpa harus dijahit. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjaga tenun-tenun itu tetap utuh, tetapi juga buat kita, para pecinta wastra, pecinta kain tradisional bisa memakainya dengan cara yang lebih unik, cara yang lebih menarik. Yuk, kita ikuti. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mama Juwita, sudah lihat koleksi-koleksi tenun saya. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk bermain dengan sebuah tenun. Gimana sih caranya kita membuat baju gitu ya. Nggak cuma satu, bisa beberapa dari satu helai kain yang tidak dipotong ini. Nah, kali ini saya pakai tenun dari Sika. Sika ini juga salah satu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya ada di daerah Momere. Pewarnanya pewarna alam, dan ini mereka juga sudah mulai
menggunakan pewarna yang baru. Jadi mereka menciptakan warna-warna baru yang memang lebih disukai oleh teman-teman muda. Jadi kalau ada yang bilang kok tenun itu kayaknya kaku, tenun itu warnanya tua, nggak juga loh. Ada kok pilihan-pilihan tenun dengan pewarna-pewarna yang cantik seperti ini. Kita main kain yuk. Viewers, kalau tadi kita sudah melihat cara menenun tradisional, kali ini Erika akan menunjukkan beberapa tutorial cara menggunakan kain tenun-tenun ini tanpa harus memotongnya. Tentunya kekinian dan fashionable. Tadi 4 tips cara menggunakan kain tenun. Yang saya pakai adalah tenun dari Sika. Jadi kita membeli tenun atau kita mengadopsi tenun ternyata bisa dipakai dengan cara yang beragam. Tidak harus dipotong dan dijahit. Tinggal kita bagaimana berkreasinya. Selamat berkreasi, semoga menginspirasi. Hai viewers, itu tadi keseruan saya bersama dengan koleksi tenun-tenun saya dan juga tamu spesial saya Mama Juwita. Nah, kalian lihat sendiri ya bagaimana proses menenun itu sangat tidak mudah. Kita cintai sama-sama produk-produk budaya Indonesia kita, salah satunya adalah Wastra Indonesia. Dengan kita mencintai, kita akan menjadi lebih bangga terhadap Indonesia, terhadap keberagaman, dan juga terhadap diri kita sendiri. Sampai ketemu!